Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah tercinta, penghulu para nabi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina dan membalas para penjajah Zionis Israel dengan seburuk-buruk balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas adalah hubungan suami istri. Sesungguhnya Islam sangat memperhatikan hubungan senggama dan tidaklah tabu sehingga perkara ini dibahas secara detail dalam agama. Bahkan ayat Al-Quran turun terkait dengan gaya atau posisi senggama. Berikut bunyinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, itu bagaimana saja kamu kehendaki. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ada beberapa hadits yang menyampaikan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Kami mencoba menjelaskannya sebagai berikut. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah. Ummu Salamah mengisahkan ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah kepada kaum Ansar, kaum Muhajirin pun menikah dengan para wanita Ansyar. Sedangkan kaum Muhajirin biasa melakukan hubungan senggama suami istri dengan gaya menungging istri mereka atau menggauli dari arah belakang. Adapun kaum Ansar tidak terbiasa dengan gaya ini. Ketika seorang lelaki dari golongan Muhajirin hendak melakukan itu pada istrinya dari golongan Ansar, maka wanita itu menolak hingga ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia malu untuk menanyakannya, maka ia menyampaikan maksud kedatangannya kepada istri Rasulullah Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menanyakan masalah ini kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat 223 surat Al-Baqarah yang berbunyi, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Setelah ayat tersebut turun, maka Rasulullah mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan adalah berhubungan senggama dari dubur. Beliau bersabda, tidak boleh kecuali pada qubul. Qubul adalah kemaluan. Jadi, boleh dengan gaya atau posisi dari belakang dan tetap berhubungan melalui kemaluan, bukan dubur. Karena dubur hukumnya haram. Hadis kedua adalah dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, Umar datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Tadi malam aku membalikkan tungganganku, yakni istrinya. Namun beliau tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulnya ayat tadi yang berbunyi, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh dari depan, boleh dari belakang, tapi hindari dubur dan haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan ia mengatakan hadis ini hasan gharib. Hadis ketiga termuat dalam kitab hadis sahih Muslim, diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munqadir dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya kaum Yahudi biasa mengatakan bila seorang perempuan digauli dari arah belakang pada liang kemaluannya, kemudian ia hamil, maka anak yang lahir menjadi juling matanya. Jabir berkata, maka turunlah ayat, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, itu bagaimana saja kamu kehendaki. Semua asbabul nuzul ayat di atas benar, karena derajat hadisnya tidak ada yang dhaif. Bisa jadi semua kejadian di atas terjadi dalam satu waktu,
atau secara beruntun, maka turunlah ayat tersebut. Iman An-Nawawi, salah satu ulama terkemuka yang menafsirkan kitab Sahih Muslim, mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menggauli istri pada kemaluannya, jika mau boleh dari arah depan, belakang, atau dengan posisi menungging. Sedangkan dubur bukanlah ladang dan bukan pula tempat bercocok tanam. Para ulama yang dijadikan rujukan berpendapat bahwa haram hukumnya menggauli istri pada duburnya baik dalam kondisi haid maupun suci, berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Misalnya hadis, terlaknat orang yang mendatangi istri pada duburnya. Firman dan hadis tadi sekaligus memberitahukan bahwa boleh menggauli istri dari arah samping, kiri atau kanan, atau menungging, karena ada hadis lain yang memberitahukan tentang perkara ini, yakni hadis Muslim nomor 3528 disebutkan. Di dalam hadis An-Numan dari Az-Zuhri terdapat tambahan, jika dia mau, istrinya boleh dengan posisi menungging, dan jika mau boleh juga dengan tidak menungging. Hanya saja hal demikian itu dilakukan pada satu lubang. Satu lubang yang dimaksudkan adalah lubang kemaluan, bukan lubang dubur. Sahabat, adapun gaya-gaya bercinta yang dapat mengganggu kesehatan karena ada riwayat penyakit pada pasangan, maka hendaknya gaya itu diabaikan, jangan dilakukan. Dan jangan Anda mencoba gaya atau posisi bercinta yang membahayakan pasangan Anda atau membahayakan janin jika pasangan sedang hamil. Lakukanlah dengan posisi yang nyaman. Inilah Islam dengan segala kemuliaannya, mengatur secara sempurna urusan manusia, mulai dari adab membuang liur, hubungan intim, sampai dalam perkara-perkara yang besar. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Menutup pembahasan ini, mari kita bersalawat kepada Rasulullah, karena sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.